Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillah rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami At-Taqwa Komplek Pertamina, bil khusus genap pengurus Masjid Jami At-Taqwa dan seluruh jajaran pengurus pembangunan Masjid Jami At-Taqwa, mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang ke-26 ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan, terlebih di 10 terakhir ini, dengan harapan mudah-mudahan kesungguhan kita, perjuangan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang berbahagia, sepatutnya 10 terakhir ini kita menjadikan malam-malam mutiara, malam-malam permata. Jangan sampai ada retak, jangan sampai ada goresan yang hilang daripada malam-malam mulia ini. Kenapa? Karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan dalam ibadah di 10 terakhir. Diriwayatkan oleh Sina Aisyah, dikatakan karena Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir. Sungguh Rasulullah tuh kalau udah masuk 10 terakhir, dia bersungguh-sungguh dia ibadah. Mala yajtahidu fil ghairi. Enggak sama seperti di bulan-bulan lain. Di bulan-bulan lain Nabi mujahadah, Nabi sungguh-sungguh, tapi begitu masuk 10 terakhir, Nabi betul-betul bersungguh-sungguh. Dia sing-singkan bajunya, dia ikatkan pinggang, tali pinggangnya. Ini simbol artinya habis-habisan tenaga dikerahkan. Kenapa? Karena semua yang dilakukan Nabi seperti itu tidak lain untuk menggapai malam mutiara, malam permata yang bernama Lailatul Qadar itu. Karena ini dalam satu malam, dalam satu tahun, malam yang menjadi permatanya, mutiaranya hanya cuma satu kali setahun sekali, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka di 10 terakhir ini kita harus bercapek-capek, berlelah-lelah. Kenapa? Karena mutiara ini nggak akan diberikan kepada orang yang berleha-leha, malam dengan handphonenya, dengan televisinya, dengan tidur, nggak diberikan. Allah bilang, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Siapa yang bersungguh-sungguh, capek dia, mujahadah dia, maka hasil capeknya bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri keuntungannya. Kita kalau mau untung, mari kita lelah di malam-malam terakhir ini. Apalagi tinggal beberapa detik lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka itulah saya mengajak kepada semua hadirin, kepada pribadi saya juga, mari ayo kita semangat lagi. Ayo kita perbaharui lagi semangat kita, perbaharui lagi niat kita. Untuk apa? Untuk semata-mata mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam Lailatul Qadar ini Masya Allah ya, malam yang istimewa. Di 10 terakhir ini dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan? Biar kita bisa menghargai malam. Kalau dikasih tahu, dikasih bocoran, nanti malam-malam lain bisa diremehkan. Ah, ini kan malam genap, nanti aja kalau malam ganjil. Ah, ini kan malam ganjilnya nggak sesuai dengan rumus, nantilah kalau sehingga dia meremehkan itu.
Kita ini jangan suka meremehkan hadiah Allah. Ini malam-malam semua hadiah dari Allah. Kita ketemu siang, kita ketemu malam, itu kan hadiah dari Allah. Maka jangan remehkan. Maka itulah sering kali Allah merahasiakan ciptaan-ciptaannya agar kita menghargai ciptaannya. Allah ya rahasiakan nilai kekasihnya, nilai wali-walinya pada orang-orang umum. Bayangin, pada orang-orang umum. Jadi siapapun yang kita lihat, jangan kita remehkan orang lain. Siapapun yang kita lihat, jangan kita remehkan, jangan kita kucilkan. Kenapa? Khawatir dia punya nilai di hadapan Allah. Khawatir dia permata di hadapan Allah. Boleh jadi penampilannya kusam, penampilannya nggak menarik. Orang ketuk pintu ke rumah dia nggak akan dibukain. Tapi kalau dia mau ketuk pintu langit, semua ATM langit bakal keluar semua buat dia. Kenapa? Mutiaranya Allah. Cuma Allah sembunyikan. Makanya kita diajarkan untuk menghargai orang. Siapapun tuh orangnya. Yang kita kenal, yang kita tidak kenal. Kenapa? Bisa jadi orang yang kita kenal, yang kita sering kucilkan, kita sering remehkan, suatu saat Allah tampakkan itu pada orang-orang yang mulia, diserupai dengan dia. Ternyata bukan kita, kawan kita, ternyata kekasih Allah yang Allah miripkan dia. Sampai kita diajarkan seperti itu. Untuk apa? Menanamkan husnuzon kepada manusia. Dan husnuzon ini baik sangka bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada malam-malam Ramadan. Ini malam-malam Ramadan, lebih-lebih malam-malam terakhir begini, 10 terakhir, jangan dibeda-bedain. Jangan nunggu ganjil aja. Ayo malam genap, ayo malam ganjil, ayo kapan saja, mari muliakan. Kenapa? Sebab yang namanya Lailah itu dimulai dari maghrib. Tadi kita bukber tuh, Lailah, malam udah masuk. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar. Jadi jangan nunggu, nanti aja dah, ya, menjelang sahur, menjelang subuh. Sekarang mah nonton TV dulu, main remote dulu dah, main handphone. Jangan, kenapa? Karena Lailatul Qadar itu rahasia. Bisa turun di antara maghrib isya, bisa turun di saat terawih, bisa turun di jalan saat 11 malam, bisa turun di sepertiga akhir, bisa turun sebelum imsak, sebelum datang waktu subuh. Makanya itulah Lailah namanya. Apa artinya Qadar? Qadar itu artinya mulia, istimewa. Qadar itu, ya, makanya ulama mengatakan Qadar ini malam yang mulia, malam yang agung. Jangan kita lewatin. Harus apa kita lakukan di Lailatul Qadar itu? Pertama nih, yang paling penting di Lailatul Qadar disebut terakhir. Nih malam-malam kita tobat sama Allah. Sampai kapan kita mau bener? Malam-malam tobat kita kepada Allah. Kita nggak ada jaminan tahun depan Ramadan ketemu lagi. Berapa banyak orang yang di samping kita, di depan kita tahun lalu terawih bersama kita. Malam ini nggak terawih dia. Malam ini udah di alam kubur. Bahkan orang-orang yang sudah di alam kubur, mereka pengen balik lagi ke dunia. Kenapa? Pengen Ramadan lagi mereka. Minta pengen puasa, minta pengen qiyamul lail. Masya Allah. Mereka harapannya Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, balikinlah aku ke dunia. Aku mau beramal soleh yang dulu pernah aku lalaikan, aku tinggalkan. Aku nggak tahu kalau 10 terakhir malam mulia. Aku nggak tahu kalau Ramadan itu begitu agung, harus puasa. Dulu aku lalaikan, sekarang aku baru tahu. Aku mau balik. Apa Allah? Kala, udah nggak bisa. Dulu coba kamu begitu. Manfaat besar sekarang kamu di alam kubur. Mereka hanya pengen tapi nggak mampu. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah kita ditolong sama Allah bisa puasa, ditolong sama Allah bisa terawih. Makanya Nabi di saat berbuka puasa, di antara doa Nabi itu, alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku udah ditolongin puasa sehingga aku bisa puasa. Jadi kita bisa puasa ditolongin sama Allah. Berapa banyak orang nggak ditolong sama Allah, nggak masuk daftar orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nggak terdaftar namanya. Kita termasuk orang terdaftar. Rawat puasa kita, jaga puasa kita. Atau orangnya belum di alam kubur, masih di dunia, tapi banyak juga yang nggak puasa. Orang-orang yang di rumah sakit, mereka nangis, tahun ini saya nggak puasa, saya dirawat sebulan rumah sakit. Pas masuk awal Ramadan, masuk rumah sakit, rawat inap, mengharuskan saya nggak puasa, mengharuskan saya nggak terawih. Saya nyesel, mereka nyesel. Ada penyesalan, mereka nggak ikut bergabung dengan kita. Kenapa? Mereka uzur, lagi sakit. Atau ada orang-orang yang memang kagak dipilih sama Allah. Allah nggak suka sama dia, nggak terdaftar meskipun badan sehat, segar bugar badannya, tapi nggak puasa. Kenapa? Emang Allah nggak pilih.
Nih kita yang Ramadan siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, bisa. Bukan hebat kita ya, Allah pilih, Allah tentuin, Allah takdirin. Makanya Lailatul Qadar diartikan juga malam penentuan, malam takdir. Makanya yuk sama-sama malam-malam ini kita minta kepada Allah takdir yang baik, takdir yang baik sampai 1 tahun ke depan. Makanya Al-Qadar bisa diartikan malam mulia, bisa juga Lailatul Qadar diartikan malam penentuan takdir manusia. Kalau kita pengen menjadi orang yang baik malam-malam ini, ayo tentukan nasib kita menjadi baik. Pertama kali, mari kita tobat sama Allah, ikrar kembali kepada Allah, tinggalkan maksiat, jauhin munkarat, ingin dekat kepada Allah. Serius, kenapa? Karena Allah bilang in takunu salihin fa innahu lil awwabina ghafura. Kalau kamu benar-benar pengen jadi orang baik, sungguh Allah kepada orang-orang yang mau balik menuju Allah, Allah akan ghafura, akan mengampuni kalian. In takunu salihin fa innahu lil awwabina kana ghafura. Allah bakal memberikan ampun kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan kepada kita semua, amin. Nah ini pentingnya Lailatul Qadar. Jaga betul-betul malam 10 terakhir ini agar kita betul-betul bisa meresapi, menikmati kedamaian-kedamaian yang turun daripada hidangan-hidangan, jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka oleh karena itu di 10 terakhir ini langkah yang pertama harus kita lakukan, yang pertama kita bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita bertaubat, seandainya kita nggak berjumpa Ramadan tahun depan, maka ketahuilah setelah kita bertaubat, orang akan mendapatkan bingkisan yang Allah kirimkan lewat para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Apa bingkisannya itu? Ucapan salamun. Nah, ini salamun, ini kalimat mahal nih, datang dari Allah lewat para malaikat. Salamun. Meskipun kita ada di rumah, lagi nggak itikaf di masjid, waktu kita puasanya baik, ya, qiyamul lail kita baik, begitu kita ada di rumah kita, malaikat akan datang mengucapkan salamun. Kamu akan selamat sampai tahun depan. Sampai tahun depan kamu bakal selamat. Selamat keluarga kamu, selamat hartamu, selamat jaminan hidupmu, selamat iman Islammu, dijamin salamun. Ini Lailatul Qadar, intinya salam dari malaikat. Salam dari malaikat yang dikirim dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh penduduk dunia, penduduk bumi yang muslim yang melaksanakan puasa. Makanya kita dianjurkan pada saat itu agar kita memperoleh salam dari para malaikat. Sayyidina Aisyah bertanya kepada Allah, ya Rasulullah, kalau bertepatan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Rasulullah ajarkan, wahai Aisyah, perbanyak ucapkan oleh kamu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak ucapkan itu. Biar kamu meskipun puasa kamu banyak kekurangannya, terawih kamu banyak kekurangannya, tapi kalau kamu rayu Allah dengan kata-kata Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sungguh kau ini pemaaf, tuhibbul afwa, suka maafin kesalahan-kesalahanmu, fa'fu anni, maka termasukkan aku termasuk orang-orang yang dimaafkan olehmu. Minta itu, banyak-banyak baca itu, bisa 100 kali boleh, 300 kali, 1000 kali, biar Allah lihat dalam hati kita keseriusan kita pengen dapat maaf dari Allah. Dan ini doa, Pak, ada mengandung isyarat, ada mengandung makna terdalam. Apa makna terdalamnya? Belajarlah kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini paling penting nih. Setelah kita dididik, digembleng sama puasa, digembleng sama qiyamul lail, hakikat puasa, hakikat qiyamul lail, bisa memaafkan sesama kita. Makanya menjelang nanti Idul Fitri, nah dilatih dari sekarang, belajar maafin orang. Jadi kalau kita susah maafin orang, Pak, susah maafin tetangga, susah maafin anak, susah maafin orang tua, jangan-jangan kita juga punya dosa di hadapan Allah yang sulit Allah untuk maafkan kita. Maka belajarlah kita menjadi orang-orang yang pemaaf. Nabi diajarkan fa'fu anhum, maafin mereka ya Muhammad, ya, maafin mereka ya Muhammad. Maka dikatakan fa in afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kamu bisa mampu maafin, kamu siap berdamai dengan mereka, wa ajruhu 'ala Allah, balasannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya alamatul qabul, tanda diterimanya Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah
akhir-akhir Ramadan ini hati kita makin plong rasanya berhubungan dengan hablum minan nas, gampang memaklumin orang, gampang maafin orang, gampang berdamai dengan orang. Itulah tanda amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tinggal beberapa saat lagi Ramadan akan berangkat kepada kita. Mari pegang erat-erat Ramadan kita agar dia pulang menghadap Allah besok membawa kesan terbaik dan dia memberikan laporan yang indah tentang keadaan kita yang telah mengagungkan dan memuliakan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dimaafin, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat sampaikan. Mari sholat dengan penuh kekhusyuan, sholat dengan penuh ta'zim. Mari kita berbalik kepada Allah, mari kita berdamai kepada Allah agar Allah senyum dengan apa yang kita lakukan di malam ini dan malam-malam setelah Ramadan nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.